Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawwaratul Hasanah dari kelas 5C jurusan Tadris Matematika UINSI Barasyah Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang distribusi normal dan distribusi eksponensial dalam teori peluang. Materi ini membahas dua distribusi yang sering digunakan dalam statistika, yaitu distribusi normal dan distribusi eksponensial. Nah, keduanya ini sangat sering dipakai untuk menganalisis data dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Teori peluang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan bagaimana peluang tersebut tersebar pada suatu data atau kejadian tertentu. Oke, apa sih distribusi normal itu? Sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata, kemungkinan munculnya semakin kecil. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu, di mana sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Data yang jauh dari rata-rata jumlahnya semakin sedikit. Distribusi normal memiliki bentuk seperti lonceng atau bell curve. Kurvanya simetris sehingga sisi kiri dan kanan itu memiliki bentuk yang sama. Nah, distribusi normal itu bersifat simetris terhadap mean, memiliki mean, median, dan modus yang sama, serta luas seluruh daerah di bawah kurva bernilai 1 atau 100%. Kurva distribusi normal itu tidak pernah menyentuh sumbu X, tetapi hanya mendekatinya. Frekuensi data paling tinggi itu berada di sekitar nilai rata-rata. Semakin menjauhi mean, frekuensi semakin menurun. Parameter distribusi normal. Distribusi normal ditentukan oleh dua parameter, yaitu mean sebagai pusat data dan standar deviasi sebagai ukuran sebaran data. Mean menunjukkan titik pusat data. Jika berubah, maka kurva bergeser ke kanan atau kiri. Sedangkan standar deviasi yaitu mengukur sebaran data. Jika berkecil rapat, maka kurvanya itu kurva tinggi dan ramping. Jika standar deviasinya besar, maka menyebar, kurva lebar dan rendah. Dan varians diperoleh dari kuadrat standar deviasi, mengukur variasi total dalam data. Menentukan distribusi normal menggunakan pendekatan distribusi kontinu. Nah, misalnya tentukan peluang Px, maka P dikali A kurang dari X kurang dari B menggunakan distribusi probabilitas kontinu. Peluang pada distribusi normal ditentukan dari luas daerah di bawah kurva. Biasanya peluang yang dicari adalah data yang berada di antara dua nilai tertentu, di mana fungsi kerapatan probabilitas untuk distribusi normal yaitu Fx sama dengan 1 per standar deviasi kali akar dari 2pi kali elemen pangkat min X min mu pangkat 2 dibagi 2 standar deviasi kuadrat, di mana E-nya sama dengan 2,718282 dan pi yaitu 3,1416.
Distribusi normal. Luas daerah antara kurva dan garis horizontal diestimasi sama dengan 1. Persamaan distribusi bergantung pada rata-rata dan simpangan baku. Nah, adapun rumusnya seperti itu, perlu dilakukan penyederhanaan dengan menggunakan transformasi Z. Untuk mempermudah perhitungan peluang, distribusi normal umum diubah menjadi distribusi normal standar menggunakan transformasi Z, sehingga rata-ratanya 0 dan standar deviasinya yaitu 1. Di sini transformasi Z-nya yaitu pada contoh soal di nilai X diubah menjadi nilai Z dengan rumus transformasi Z. Kemudian peluangnya ditentukan menggunakan tabel Z. Nah, adapun gambarnya itu seperti ini. Oke, lanjut ke contoh soal. Keuntungan mingguan dari grup pertokoan besar terdistribusi normal dengan rata-rata $1,200 dan simpangan baku 200. Berapakah nilai Z untuk keuntungan X sama dengan $1.000 dan X sama dengan 1.400? Nah, maka Z sama dengan 1000 dikurangi 1200 dibagi 200 sama dengan min 1. Kemudian Z sama dengan 1400 dikurangi 1200 dibagi 200 itu sama dengan 1. Dan gambarnya itu seperti itu. Lanjut ke penerapan distribusi normal. Distribusi normal dapat digunakan pada bidang industri, yaitu peluang kualitas produk. Kemudian pada bidang pendidikan, yaitu menentukan peluang nilai terkecil dan terbesar. Kemudian pada bidang kesehatan, yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan analisis hasil laboratorium. Pada bidang ekonomi, yaitu fluktuasi return, investasi, dan permintaan konsumen. Sedangkan pada bidang meteorologi, yaitu digunakan untuk menghitung suhu harian dan curah hujan. Lanjut ke distribusi eksponensial. Distribusi probabilitas kontinu yang menggambarkan waktu tunggu antar kejadian, misalnya waktu antar kedatangan pelanggan, waktu kerusakan mesin, atau durasi panggilan. Mempunyai banyak nilai praktis yang berhubungan dengan waktu tunggu, lifetime suatu alat, jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, lamanya percakapan telepon. Adapun kurva distribusi eksponensial yaitu menceng atau condong ke kanan, dan puncak kurva distribusi eksponensial itu selalu pada titik X sama dengan 0. Nilai fx akan menurun sejalan dengan nilai X yang semakin besar. Daerah arsiran probabilitas tergantung pada tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jika Px kurang dari sama dengan X0, maka daerah arsiran probabilitasnya itu berada di sebelah kiri. Ini kan di contoh gambarnya itu X lebih dari sama dengan X0, maka arsirannya di sebelah kanan. Kalau X kurang dari sama dengan X0 itu berarti kurang dari di sebelah kiri. Adapun rumus distribusi eksponensial yaitu fx sama dengan lambda e pangkat min lambda x apabila x lebih dari sama dengan 0. Apabila px kurang dari sama dengan x sama dengan maka sama dengan 1 min e pangkat min lambda x. Px lebih dari x sama dengan e min lambda x. Untuk keterangannya, x besar yaitu interval rata-rata, kemudian lambda yaitu parameter rata-rata, x0 yaitu rata-rata sampel yang ditanyakan, dan e yaitu eksponensial, di mana nilainya yaitu 2,71828. Nah, untuk lebih dari atau sama dengan menggunakan tanda seperti itu. Contoh soal 1. Toko
University di Higgs tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Beberapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Untuk penyelesaiannya yaitu dimana X0-nya yaitu 8 menit, kemudian dibagi 35 per menit, yaitu hasilnya 0,228 menit, dimana lambdanya yaitu 8,4. Nah, kita substitusikan ke rumusnya yaitu Px lebih dari sama dengan X0 sama dengan E min lambda X0, dan hasilnya yaitu kita substitusikan 2,782 untuk E, kemudian min lambda yaitu 8,4 dikali X0-nya yaitu 0,228 sama dengan 0,147 sama dengan 15%. Untuk penerapan distribusi eksponensial yaitu pada bidang industri digunakan untuk menghitung waktu sampai mesin rusak atau komponen perlu diganti. Pada bidang pendidikan yaitu untuk memodelkan waktu tunggu layanan akademik seperti proses administrasi atau kedatangan siswa. Kemudian pada bidang kesehatan yaitu dipakai untuk menghitung waktu antar kedatangan pasien di IGD atau poli. Pada bidang ekonomi digunakan untuk memodelkan waktu antar transaksi di pasar atau pembelian konsumen. Pada bidang meteorologi untuk memperkirakan waktu sampai hujan berikutnya atau jeda antar kejadian cuaca. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai distribusi normal dan distribusi eksponensial. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.